Fase kelima MCU sejatinya merupakan fase kolaborasi dan upaya menghadirkan sesuatu yang baru. Baik dalam segi karakter hero, villain, maupun konflik yang dihadapi. Kini, konflik mengenai multiverse mulai diperlihatkan dengan jelas dan menjadi tema utama dalam film-film yang dibuat. Hal tersebut juga terjadi pada The Marvels yang tayang pada 8 November 2023. The Marvels melanjutkan perjalanan kisah Carol Danvers, Kamala Han, dan Monica Rambeau yang sebelumnya memiliki kisah di film atau serial masing-masing. Dalam film ini, ketiganya bersatu untuk menghadapi Dar-Benn, prajurit bangsa Kree. Setelah prajurit Kree, Dar-Benn, diperankan Zawe Ashton, menemukan gelang serupa dengan milik Kamala. Terjadi fenomena aneh. Carol Danvers, diperankan Brie Larson, Monica Rambeau, diperankan Teyonah Parris, dan Kamala Han, diperankan Iman Vellani, terus bertukar tempat setiap menggunakan kekuatan masing-masing. Mereka bertiga berupaya untuk menghentikan pertukaran tempat tersebut, juga berusaha untuk menghentikan Dar-Benn yang menjarah sumber daya planet-planet lain. The Marvels merupakan film fase kelima yang menghibur, namun sayangnya banyak potensi yang disia-siakan. Premisnya sederhana, mengenai bangsa Kree yang terkena dampak pasca Captain Marvel menghancurkan Supreme Intelligence di film Captain Marvel, dan Dar-Benn berniat untuk menyelamatkan bangsanya dengan menjarah sumber daya di tempat lain. Dengan premis yang sederhana tadi, The Marvel seharusnya mampu memaksimalkan premis tersebut untuk memperdalam penokohan tiap karakter. Namun, alih-alih demikian, film ini lebih memilih untuk memperumit konfliknya yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penceritaan. Kerumitan konflik tersebut sejatinya dihadirkan dengan humor melalui naskah buatan sang sutradara, Nia DaCosta, bersama Megan McDonnell dan Elisa Karasik. Namun, dibanding mengundang tawa, justru naskahnya terasa berbelit-belit dan menunjukkan ketidakmampuan dalam bertutur secara rapi. Terutama menjelang akhir, penyelesaiannya dibuat terlalu sederhana, seakan konflik rumit di babak awal hingga pertengahan tak berguna. Namun, perlu diakui bahwa The Marvels tetap menarik untuk ditonton. Konflik sederhana tadi, walau dijelaskan secara rumit, sejatinya mampu menjadi penghubung cerita menuju banyak peristiwa besar yang akan terjadi pada masa depan MCU. Hal yang patut diapresiasi adalah upaya film ini yang tetap berhasil memfokuskan ceritanya sendiri dan tidak melebar kemana-mana. Konflik utama dalam film The Marvels berhasil membuat penokohan Carol Danvers alias Captain Marvel menjadi lebih kompleks, membuatnya mempertanyakan kembali kepahlawanannya. Tatkala keputusan yang diambil ternyata tidak selalu berakibat baik, Carol mempertanyakan kembali makna pahlawan yang sesungguhnya. Apakah tindakannya benar-benar membuatnya layak dikatakan sebagai pahlawan? Atau ia justru layak dikatakan sebagai pemusnah oleh bangsa Kree? Sayangnya, tema yang menarik tersebut hanya dibiarkan mengambang di permukaan. Tak ada eksplorasi mendalam, dan kurang meninggalkan kesan. Naskahnya juga kurang mampu memantik emosi. Banyak hal memiliki potensi besar yang gagal dimaksimalkan dalam film ini. Interaksi penduduk dengan nyanyian dan nada bisa menjadi elemen menarik. Sayang, hal tersebut dikemas dengan cara klise yang kurang menarik perhatian penonton. Begitu pula dengan kehadiran Prince Yan, yang diperankan Park Seo Joon, yang hanya menjadi karakter pendukung yang sama sekali tidak spesial. Ia hadir seakan hanya untuk menjadi penghias film ini saja, dan kemunculannya tidak membawa dampak signifikan pada jalannya cerita. Andai karakternya digali dengan lebih dalam dengan menguatkan unsur budaya musiknya dalam penceritaan, The Marvels akan mampu menjadi sajian fresh yang jarang ada di film superhero lainnya. Dari segi koreografi aksi, terjadi inkonsistensi kualitas. Peak scene di awal tatkala Kamala, Carol, dan Rambeau saling bertukar tempat tatkala menggunakan kekuatan dalam melawan musuhnya di ruangan yang sempit, berhasil menghadirkan aksi yang intens, menyegarkan, dan menghibur. Namun setelahnya, The Marvels luput memaksimalkan adegan aksi. Pertarungan di planet Aladna terasa monoton, yang sebetulnya dapat diatasi dengan menggabungkan unsur budaya, seperti menggunakan lagu sebagai kekuatan.
Film ini lebih memilih menggunakan aksi generik yang membuat penonton akan mudah merasa bosan. Salah satu momen yang menyenangkan dan unik dalam film ini adalah ketika Goose dan kawanan kucing lainnya melahap para kru di kapal untuk memudahkan evakuasi. Momen unik tersebut berhasil dihadirkan dengan baik dan membuat saya tak berhenti tersenyum melihat kawanan kucing terbang di kapsul luar angkasa. Bukan berarti The Marvels terasa hambar. Hanya saja terjadi inkonsistensi. Ada kalanya The Marvels terasa menyenangkan, namun juga ada beberapa adegan yang menimbulkan kesan hambar. Kamalahan Aka, Miss Marvel, Iman Vellani, menjadi penyelamat film ini. Berkat kehadirannya, The Marvels benar-benar terasa menyenangkan, dengan coming timing yang tepat dan karakternya yang sangat mudah untuk dicintai oleh para penonton. Kamala menjadi satu-satunya karakter dengan penokohan yang konsisten dalam film ini, dan hal tersebut mampu disampaikan dengan baik oleh Iman Vellani melalui gestur dan ekspresi yang tepat, sebagaimana remaja yang kegirangan bertemu dengan idolanya. Keluarga Kamalahan yang membawa budaya Pakistan dan nilai-nilai Islam menambah nuansa unik dalam film. Momen Amir mengucapkan tahlil saat pesawat kapsul milik Nick Fury terombang-ambing, dan momen Kamala mengucap bismillah sebelum mengeluarkan kekuatannya di ending, menjadi ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda dibandingkan dengan superhero lainnya. Dari segi produksi dan CGI, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Visual The Marvels dianggap kurang spektakuler dibandingkan dengan film-film Marvel lainnya. Desain kostum karakternya terlalu biasa saja, dan sulit untuk membedakan ciri khas makhluk dari masing-masing planet. Seharusnya, The Marvels dapat belajar dari Star Wars mengenai desain kostum yang menarik untuk film berlatar luar angkasa. Secara keseluruhan, The Marvels berhasil menjadi film Marvel yang menyenangkan walau banyak potensi yang kurang dimaksimalkan. Plot yang sederhana dibuat rumit, dan naskahnya kurang mampu bertutur secara rapi. Walau begitu, film ini tetap menghibur berkat kehadiran Kamalahan dan keluarganya yang sukses menarik perhatian sepanjang film.